Pagi Pak Heri, Bu Mirianti, selamat pagi. Pagi Pak Yosia. Oke, shalom semuanya. Pagi, Pak Yosia, pagi. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, bersama-sama menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini buat kemurahan-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam penyertaan, di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sebab itu pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami datang dengan kerinduan kami kepadamu, seperti rusa yang rindu akan aliran air. Demikianlah jiwa kami merindukan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Sekali berkatakan seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu akan sungai, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepada-Mu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat
hatiku rindu menyataku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu Rabu berserah. Aku dan hatiku rindu menyataku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amen. Kau segalanya Kau segalanya bagi kami. Kau yang terutama dalam hidup kami. Kau segala-galanya bagi kami Tuhan. Waktu kami datang kepadamu dengan penuh kerinduan, seperti rusa yang selalu rindu akan aliran sungai. Demikianlah jiwa kami merindukan lebih dari apapun, lebih dari siapapun. Dan hanya kepadamu, hanya kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Kau segalanya, tiada yang sepertimu, tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Haleluya, 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 haleluya.
Sumber kekuatan bagi kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau setia. Sekali-kali Kau tidak pernah membiarkan kami. Sekali-kali Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bersama kami. Kau selalu ada di dalam kami. Menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami. Haleluya. Terpuji namamu. Terpuji namamu. Bagi kami, sebab anugerah-Mu yang membuat kami hidup sampai hari ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi-Mu. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tapi Kau juga Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan, kami agungkan.
Haleluya. Haleluya. Pujilah namamu, pujilah namamu, sembah, Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Sungguh bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini, tapi karena Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Semua yang Kau genapi, Kau janjikan Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur, sebab kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat kepadamu Tuhan, seumur hidup kami, sepanjang hidup kami di dalam-Mu, firman-Mu di dalam kami, sebab firman-Mu yang menenangkan hati kami, yang meneguhkan iman kami, yang menenangkan jiwa kami. Kami tetap percaya kepada-Mu. Apapun yang Kau izinkan terjadi, kami mau tetap percaya pada-Mu dan tetap mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. 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 Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Kami aman dalam perlindungan. Kami tenang dalam penyertaan-Mu. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Haleluya.
Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Saya katakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Semua anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin. Semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, amin, amin. Segalanya bagiku, ya, hadirmu di hidupku, terutama anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku, ya, anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, ya, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, ya, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan
anugerahmu semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu, sumber kekuatan bagiku. Sungguh semua hanya karena anugerah-Mu kami boleh ada, Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, semata-mata karena kasih dan sayang-Mu yang Kau nyatakan senantiasa dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Dan biarlah kami terus hidup di dalam anugerah-Mu, berjalan di dalam tuntunan penyertaan tangan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri. Tapi kami mau belajar tunduk dan taat kepada firman dan perintah-perintah. Sehingga perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Dan Engkau berkata, mintalah, maka segalanya Aku berikan bagimu. Karena ada perkenanan-Mu Tuhan dalam hidup. Dan semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kebaikan kami. Sebab itu kami mau terus hidup dan tinggal di dalam anugerah. Hidup taat dan tunduk pada perintah firman. Sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami dan berikan tempat di hati kami hanya untuk firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Bu Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur ya, bangun dalam kondisi tubuh yang sehat. Anugerah yang besar Tuhan berikan untuk setiap kita. Terima kasih buat Pak Heri dan teman-teman. Kasih kesempatan untuk boleh sharing firman pagi ini. Pagi ini kita masuk di ulangan 16 ya. Ayat 1-22 dengan 3 judul perikop. Saya akan bacakan. 3 hari raya utama. Ingatlah akan bulan Abib dan rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu, sebab dalam bulan Abib itulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari Mesir pada waktu malam. Maka engkau harus menyembelih kambing domba dan lembu sapi sebagai korban Paskah bagi Tuhan Allahmu di tempat yang dipilih Tuhan untuk membuat namanya diam di sana. Janganlah engkau makan sesuatu yang beragi besertanya. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi besertanya, yakni roti penderitaan. Sebab dengan buru-buru engkau keluar dari tanah Mesir
Maksudnya supaya seumur hidupmu engkau teringat akan hari engkau keluar dari tanah Mesir. Janganlah terdapat padamu lagi di seluruh daerahmu 7 hari lamanya, dan dari daging hewan yang kau sembeli pada waktu petang pada hari pertama, janganlah ada yang bermalam sampai pagi. Engkau tidak boleh mempersembahkan korban Paskah di salah satu tempat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana. Engkau harus mempersembahkan korban Paskah itu pada waktu senja ketika matahari terbenam, bertepatan dengan saat engkau keluar dari Mesir. Engkau harus memasaknya dan memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Kemudian paginya engkau harus pulang kembali ke kemahmu. 6 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, dan pada hari yang ketujuh harus ada perkumpulan raya bagi Tuhan Allahmu. Maka janganlah engkau melakukan pekerjaan. 7 minggu harus kau hitung pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai. Haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Kemudian haruslah engkau merayakan hari raya Minggu bagi Tuhan Allahmu, sekedar persembahan sukarela yang akan kau berikan, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, engkau ini dan anakmu laki-laki beserta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di tengah-tengahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan haruslah engkau melakukan ketetapan ini dengan setia. Hari raya Penduduk Daun haruslah kau rayakan 7 hari lamanya. Apabila engkau selesai mengumpulkan hasil tempat pengirikanmu dan tempat pemerasanmu, haruslah engkau bersukaria pada hari rayamu itu. Engkau ini dan anakmu laki-laki dan serta anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu. 7 hari lamanya harus engkau mengadakan perayaan bagi Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilih Tuhan, sebab Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala hasil tanahmu dan dalam segala usahamu, sehingga engkau dapat bersukaria dengan sungguh-sungguh. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap ke hadirat Tuhan Allahmu, ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya Pondok Daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Saya ambil satu perikop dulu ya dari ayat 1 sampai 16. Di situ kita lihat orang Israel keluar dari Mesir dalam kondisi perbudakan yang sangat berat. Tuhan membawa mereka keluar dengan ketergesa-gesaan untuk mereka dapat menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah ketidakberdayaan bangsa Israel. Tuhan membawa mereka keluar
eh, membuat kondisi mereka keluar dari Mesir itu menjadi aman dan nyaman. Itu yang saya lihat ya. Sehingga kita terkadang Tuhan akan membawa kita keluar dari Mesir yang menuju Kanaan untuk menuju ke tempat yang aman. Tetapi terkadang eh, kita itu keras hati, sama seperti yang saya alami ya. Terkadang kondisi yang tidak nyaman, proses yang saya alami dalam hidup saya, Tuhan akan membawa keluar melalui proses itu. Tetapi kadang-kadang saya masih memberontak, merasa tidak nyaman. Padahal firman Tuhan saya tahu, saya mengerti, membaca, tetapi terkadang masih keras hati untuk mau keluar dari zona nyaman untuk menuju tempat yang lebih nyaman dan lebih aman itu saya nggak mau memberontak. Masih kadang nego-nego sama Tuhan. Sama seperti yang saya alami waktu saya masuk dalam satu kondisi keuangan yang cukup sesak ya. Mau ambil keputusan sendiri untuk menjual ruko itu merasa saya masih mampu bertahan terus dan bertahan. Tapi sampai satu titik yang sudah sangat mepet sekali saya alami di sini, Tuhan membawa saya dengan tergesa-gesa untuk keluar dari tempat itu. Sehingga sampai satu titik yang pernah saya katakan, saya ketemu sama Pak Acang sama Bu Sunlan, itulah yang Tuhan pakai mereka untuk membawa saya keluar dari Mesir ya. Sehingga saya sama istri saya kita sepakat berdoa untuk keluar dari Mesir itu. Mesir yang saya alami di sini ya kondisi keuangan yang ada di bank itu sudah sangat sangat menjerat saya. Bayangin saja kalau satu bulan untuk bayar bunga aja harus 30 sampai 32 juta. Gimana? Saya hitung-hitung ya seharusnya saya keluar dari Mesir itu waktu zaman COVID 3 tahun yang lalu gitu loh. Dengan hitungan itu kan hampir 1 miliar ya uang yang saya keluar untuk bayar bunga bank. Tapi itulah manusia ya yang saya alami, keras hati. Tapi pada saat sama istri saya sepakat. Jadi saya sepakat untuk ambil keputusan untuk keluar dari Mesir dalam hidup saya. Tuhan itu begitu ajaib menolong saya dalam waktu 1 bulan ruko itu bisa terjual dengan nilai yang cukup baik. Jadi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 3,5 M aja saya mau jual itu sangat sulit sekali. Tetapi pada saat saya sama istri saya sepakat ya berdoa mengandalkan Tuhan, saya dapat keluar dari Mesir dan sekarang masuk ke zona yang nyaman dan aman karena nggak ada beban pikiran lagi untuk itu. Walaupun saya harus kehilangan 2 ruko, tetapi berjalannya waktu kita juga terus berdoa lagi. Akhirnya kita ya terbeli satu, yang satu kita sewa. Memang hal itu berat. Rasanya kita yang tidak pernah mengalami hal itu ya saya berat gitu awal-awalnya. Mau menceritakan hal ini juga rasanya berat. Tetapi ya itulah ajaibnya Tuhan. Apa yang menurut kita itu sesuatu yang bukan berkat. Harusnya kan ini bukan berkat ya, tetapi Tuhan mengubah itu menjadi berkat dalam hidup saya. Artinya apa? Saya bisa menceritakan ini agar bisa menjadi berkat bagi teman-teman
yang ada di Koramdeo atau di Komsel atau dimanapun saya selalu ceritakan. Itu bisa menjadi berkat bagi teman-teman yang lain. Jadi itu yang saya alami dalam hidup saya. Jadi di perikop pertama ini saya lihat itu Tuhan mengingatkan saya untuk kita mengingat masa lalu kita, ya kan? Masa lalu kita dulu gimana, kita tuh harus ingat masa lalu. Itu hal pertama yang saya dapat di perikop pertama itu. Hal kedua yang saya dapat di perikop pertama itu kan eh, saya mesti rendah hati. Tanpa kerendahan hati tidak bisa saya lakukan hal ini, ya kan? Karena ini sesuatu yang rasanya tuh kalau kita ceritakan itu suatu aib yang memalukan. Tetapi bagi saya ceritakan ini, saya nggak mau peduli pandangan apa orang yang melihat saya. Tetapi saya mau hidup apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang saya mesti jual, ya saya harus jual gitu loh. Karena yang saya ingat, saya datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Pada saat saya menikah dengan istri saya, kita juga sama-sama merintis dari nol. Bukan ada sesuatu aset yang orang tua berikan kepada saya. Maksudnya tiba-tiba dikasih nih, kamu nih ambil nih 5M atau 10M kamu usaha. Enggak. Saya semua dapat itu dari kita bekerja. Itu dengan istri gitu loh. Jadi dari perikop pertama ini yang saya dapat itu satu, saya harus mengingat masa lalu saya. Dulu tuh gimana. Hal kedua ya saya harus rendah hati. Itu dua hal yang saya dapat untuk perikop yang pertama. Kita akan lanjutkan eh, pengadilan yang adil. Hakim-hakim dan petugas-petugas haruslah kuangkat di segala tempat yang diberikan Tuhan Allahmu dan kepadamu menurut suku-sukumu, mereka harus menghakimi bangsa itu dengan pengadilan yang adil. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat mata orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Semata-mata keadilan itulah yang harus kau kejar, supaya engkau hidup dan memiliki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau menanam sesuatu pohon sebagai tiang berhala di samping mesbah Tuhan Allahmu. Mesbah yang akan kau buat bagimu. Janganlah kau dirikan bagimu tugu berhala yang dibenci oleh Tuhan. Eh, yang saya dapat di perikop ini, terkadang dalam hidup saya banyak berhala gitu. Tanpa saya sadari sekarang aja yang saya lihat ya, banyak berhala dalam hidup kita yang tanpa kita sadarin. Kalau dulu di otak saya pertama kali bertobat itu eh, berhala itu kan yang saya anggap itu sesuatu kayak patung yang disembah atau apa. Tetapi saat ini berhala itu kan menjelma, ya kan? Nah, di camp pria itu yang saya dapat berhala itu bisa menjelma menjadi hobi kita, ya kan? Eh, Sesuatu lah yang kita lakukan melebihi daripada Tuhan. Itu sudah dianggap berhala. Tetapi saya diingatkan kembali sekarang saya lihat juga ibu-ibu, bapak-bapak, terkadang yang hobi di belanja di Shopee itu kalau bagi saya sekarang atau dimanapun lah ya, di online shop itu bisa jadi berhala gitu loh. Kalau sudah sering belanja terus, itu jadi berhala kalau saya lihat gitu loh. Jadi berhala sekarang menjelma lagi menjadi online shop, TikTok atau apapun. Ya kan, saya sendiri juga terkadang lihat eh, di sekeliling saya gitu. Itu dari diingatkan itu jadi berhala juga gitu loh. Belanja terus, tapi sesuatu yang tidak dibutuhkan itu.
Lihat murah belanja, lihat murah belanja. Wah, lihat barang tuh murah belanja. Saya sering sharing sama teman-teman pada saat malam ngopi. Terkadang mereka lihat-lihat di Topet apa, mereka lihat, wah kipas angin ini lucu ya. Padahal nggak butuh gitu loh. Lihatnya, wah itu gede, sekali dibeli, harusnya sebesar ini nih, segini lah ya. Dibeli datang barangnya jadi segini gitu, nggak sesuai dengan apa waktu dia review gitu. Jadi saya lihat itu yang saya dapat hal hal ketiga itu Tuhan nggak senang ada berhala dalam hidup kita. Jadi setiap kita terutama saya pribadi lah, saya introspeksi diri bahwa butuh nggak sesuatu yang saya beli. Seperti di Komsel saya sharekan semalam sama ibu-ibu sama istri yang hadir di sana. Saya bilang lihat aja, coba dalam sebulan dicatat aja belanja online itu berapa ratus ribu atau berapa juta. Di list keluar, saya bilang. Sudah di list keluar, dilihat dari 30 item atau 10 item yang kita belanjakan itu, berapa item yang benar-benar kita butuhkan. Untuk evaluasi lah kalau bagi saya. Saya tidak melarang istri saya untuk belanja online. Tetapi kalau belanja online itu sesuai dengan apa yang kita butuhkan, ya nggak apa-apa gitu. Ya kan? Nah, terkadang juga ada kalau jawaban bagi saya itu klise apa? Oh ini kan saya belanja yang murah. Nah, kalau bagi saya belanja bukan masalah murah atau mahal. Kalau saya pribadi lebih bagus belanja yang mahal, bermanfaat, pakai waktunya long time-nya lebih panjang. Daripada beli yang murah, contoh beli baju murah. Saya dulu waktu jalan ke Bali itu kan ke Sukowati, beli baju barong itu sampai berlusin-lusin. Tetapi begitu dipakai, kita angkat tangan kita robek sini. Jadi setiap belanja selalu shopping. Terakhir kami putuskan suami istri kalau kita belanja ya, kalau kita untuk liburan jalan ya jalan, jangan belanja. Tapi kalau mau shopping ya shopping aja, bawa uang 3 juta, 5 juta ke Mangga 2. Saya rasa lebih efektif begitu. Jadi kalau mau jalan tujuan kita jalan ya jalan, jangan sambil shopping. Kalau mau shopping, shopping aja, jangan jalan gitu loh. Jadi itu yang saya dapat Pak Heri, 3 hal. Yang pertama itu kita harus ingat masa lalu kita. Kita itu dari mana, asal kita dulu gimana, ya kan? Yang kedua, kita harus rendah hati. Yang ketiga, jangan ada berhala di dalam hidup kita. Yang saat ini berhala itu sudah menjelma. Dan yang saya ingatkan lagi, satu di situ Tuhan kan ingatkan juga, nikmati berkat Tuhan dengan sukacita. Jadi itu 4 hal yang saya dapat itu. Kalau mau dibacakan sangat panjang sekali uraian di ulangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ko Buyung. Jadi poin yang terakhir yang tadi Ko Buyung sampaikan itu yang menjelaskan perikop yang pertama. Jadi ada 3 hari raya yang harus dilakukan sebagai ucapan syukur, mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Baik itu bicara tentang Paskah, bagaimana Tuhan membebaskan kita dari perhambaan dosa atau masa lalu kita, sehingga kita dibebaskan menjadi anak-anak Allah. Terus hari raya 7 minggu atau hari raya Pentakosta dan hari raya Pondok Daun, itu sama, itu mengucap syukur buat hasil panen yang Tuhan beri. Artinya pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan atas bisnis kita, yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita. Nah, hal yang ingin saya teguhkan lagi seperti apa yang Pak Buyung tadi katakan, seperti prinsip yang selalu saya katakan, berkat itu bukan hanya semata-mata kalau kita mendapatkan materi dari Tuhan. Berkat itu adalah segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Itu berkat. Tapi kalau segala sesuatu yang membuat kita lebih jauh dari Tuhan, bahkan kalau itu pun harta yang melimpah, tapi itu membuat kita jauh dari Tuhan, itu juga bukan berkat, itu kutuk. Jadi kalaupun seperti apa yang Pak Boyan tadi katakan, ketika harusnya Tuhan ngomong lepas ruko itu, tapi terkadang kan kita sayang, kita pikir kalau sampai lepas ruko nanti kata orang kita nggak diberkati Tuhan.
Enggak seperti itu urusan dengan Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kita untuk melepaskan sesuatu, lepaskan saja. Jangan ditahan-tahan sudah sampai sesek di hidung, susah nafas, baru lepas. Ada begitu banyak hal yang seperti itu terjadi. Tapi sekali lagi jangan merasa terintimidasi. Jangan takut kalau bicara soal berkat itu berarti hanya segala sesuatu yang baik menurut kita, materi yang kita terima. Enggak. Ketika kita dalam situasi pergumulan dan itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, itulah berkat. Dan kata kunci yang seperti Pak Boyo tadi katakan, suami istri harus sepakat. Terus jangan ada berharap sama Tuhan, tapi juga berharap sama yang lain. Nah, kenapa Tuhan kok sepertinya tidak peduli dan tidak jawab? Tuhan tidak mau diduakan. Kalau kita mau berserah sama Tuhan, ya berserah sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan ngomong berserah sama Tuhan, tapi masih coba-coba dengan yang lain. Apapun itu, itulah berhala. Bisa hobi, bisa cara-cara yang kita pikir, nggak apa-apalah. Menurut kami nggak apa-apa kok ini. Nah, padahal itu nggak benar. Nah, jadi sepakat suami istri andalkan Tuhan. Ketika kita lakukan prinsip firman Tuhan, Tuhan pasti genapi firman-Nya. Bahkan pertolongan Tuhan itu sekali lagi, seperti berkali-kali saya katakan, percaya itu artinya menyerahkan sepenuhnya keputusan dan caranya kepada Tuhan. Bukan menurut cara dan keputusan kita. Kalau Tuhan ngomong lepas, lepas. Nah, buktinya seperti apa yang Pak Boyo bilang. Sekarang justru mereka mengalami kelegaan, benar-benar mengalami kelepasan. Nggak punya beban. Dan ada beberapa teman kan seperti itu. Dinasehati, ayo lepas saja. Tapi masih mau tahan sayang. Tapi sesak terus hidupnya. Jadi sekali lagi, pagi hari ini kita diajak bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Terus yang perikop yang kedua itu tadi, jangan main suap. Karena suap itu bisa membuat buta orang bijak dan memutarbalikkan perkataan. Terus yang ketiga yang tadi katakan, jangan ada berhala. Apapun yang melebihi Tuhan, itulah berhala. Jadi mari kita jaga hati kita, untuk kita terus bersyukur buat apa yang Tuhan beri bagi kita, baik keselamatan, baik pemeliharaan, baik penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Oke, terima kasih Pak Buyung. Saya serahkan kepada Hengki. Mari kita masuk dalam doa di pagi hari. Silakan Pak Heng, nanti ditutup Oke, oleh Pak Buyung. Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersama dalam doa. Bapa kami yang bertakwa di dalam kerajaan surga, yang kami sembah, kami memuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami dengan rendah hati mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan, atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu, kekuatan, kesehatan, bahkan berkat yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih pada Engkau ya Tuhan. Engkau begitu baik dan selalu ada di dalam kehidupan kami sentiasa ya Tuhan. Sebelumnya Tuhan, sebelum menaikkan doa-doa kami, terlebih dahulu Engkau ampuni segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bahkan juga Engkau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Supaya kami layak menaikkan doa-doa kami pada Engkau ya Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami telah sama-sama mendengarkan sharing kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Semoga boleh direma dan berkat bagi kami semua ya Tuhan. Supaya kami senantiasa ya Tuhan ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu Kau Buyung yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Engkau juga berkati ya Tuhan. Engkau berkati kekuatan kesehatannya. Bahkan apapun yang dikerjakan Kau Buyung, Engkau berkati buah berhasil bentuknya Tuhan Yesus. Demikian juga istri dan anak-anaknya Engkau berkati juga ya Tuhan Yesus. Dan segala kebutuhannya Engkau cukupkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan Yesus berdoa ya Tuhan teman-teman yang ada di grup Koramdio ya Tuhan Yesus. Apabila ada pergumulan, persoalan, Engkau Tuhan selalu ada di dalamnya untuk menopang, memberikan solusi jalan keluar yang terbaik. Sehingga setiap kami boleh mengalami damai sejahtera dan sukacita bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa, tambahkan ya Tuhan,
roh dan hikmat kepada kami ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap tekun, taat, dan setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan juga apabila ya Tuhan, di grup Korintus ada yang sakit ya Tuhan Yesus, Engkau jamah, Engkau dengan kuasa biru-biru-Mu ya Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan secara sempurna ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan naikkan doa sepakat kami ya Tuhan Yesus. Kami doakan ya Tuhan, penjualan tanah, saudara kami Denny atau Lucy ya Tuhan, di kebun kopi ya Tuhan. Tuhan lancarkan ya Tuhan, penjualan tanah ya Tuhan Yesus. Engkau temukan ya Tuhan, seorang pembeli ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan menjual tanah tersebut dengan harga yang tertinggi ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan, penjualan tanah yang dimiliki oleh Bapak Ibu Siregar ya Tuhan Yesus, yaitu tanah kebun tebu yang ada di Lamongan ya Tuhan, juga Engkau campur tangan ya Tuhan, supaya tanah bisa terjual dengan harga tertinggi di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami sehati berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan Yesus. Engkau ampuni, Engkau pulihkan ya Tuhan, baik ekonomi, keamanan, kedamaian seluruh Indonesia ya Tuhan. Jauhkan dari perpecahan, aparat keamanan dan TNI Polri dan jajarannya tetap menjaga kedaulatan seluruh kota, bahkan sampai ke desa-desa ya Tuhan. Dan para pemimpin yang ada di pemerintahan, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, dan jajarannya, mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai RT RW sekalipun, supaya mereka bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan tahu roh takwa Engkau ya Tuhan Yesus. Hasil bumi dan hasil alam, Engkau berkati juga ya Tuhan Yesus, supaya dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Khususnya di kota Jambi dan sekitarnya juga, Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Engkau berikan keamanan dan kedamaian ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja dan para hamba Tuhan dari berbagai organisasi ya Tuhan, melalui ya Tuhan seluruh jemaat-jemaat ya Tuhan, boleh menjadi garam dan terang buat jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Tuhan, supaya mereka boleh mengenal Engkau, bertobat, dan diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya setiap lutut bertulut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Tuhan yang satu-satunya, yang patut dan disembah dan ditinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami Tuhan, untuk terus mengingat masa lalu kami, bagaimana Engkau membawa kami keluar dari Mesir Tuhan dalam hidup kami ya Bapak. Biarlah setiap kami terus ada kerendahan hati ya Bapak. Juga kami boleh menikmati berkat-Mu bersama keluarga kami dan orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami. Biarlah kami mempraktekkannya dalam hidup kami mulai hari ini Tuhan. Tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, bekerja, atau melakukan apapun, dari pagi hingga malam, biarlah Engkau menyertai kami. Dan terus mengingatkan kami Tuhan, akan firman-Mu pagi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat anugerah, damai sejahtera, sukacita-Mu menyertai kami pagi ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.